Maka yang paling penting sekarang adalah, menurut saya adalah bukan siapa yang pertama, tetapi siapa yang cepat. Tahu ya bagaimana kemudian Kakak Rizal ini pada akhirnya terjun juga menjadi seorang YouTuber dari awalnya, bagaimana beliau sosoknya di kampus seperti itu ya, dan pada akhirnya hari ini kita undang untuk melihat bagaimana pandangan dari Kakak Rizal sendiri bahwa dengan adanya deklarasi relawan teman Sandi, bagaimana sih pandangan Kakak Rizal sendiri melihat target atau sasaran kita adalah anak-anak milenial? Saya selalu senang Kak, kalau kemudian anak-anak muda hari ini sudah mulai tumbuh, mulai berpikir bahwa ternyata selama ini kenapa kita dalam tanda kutip dicuekin oleh politik, karena kami juga yang dulunya sangat cuek sama politik. Nah, dengan supaya kita tidak dicueki lagi, maka kesempatan terbaik adalah ada di tahun 2024 ini. Ayo sama-sama kita berada pada barisan-barisan yang memang sesuai dengan keyakinan kita. Makanya saya berharap besar bagaimana kegiatan ini Kakak Ari ini bisa menjadi inspirasi buat daerah lain. Saya kira tanggapan saya tentu ini menjadi sinyal positif. Kira-kira bagaimana sih membangun literasi digital? Apalagi di sini kita lihat rata-rata sini pengguna gadget itu mungkin bukan lagi hitungan menit ya, tapi hitungan detik itu akan muncullah berbagai postingan-postingan. Apakah itu positif dan negatifnya? Bagaimana kira-kira membangun literasi digital tersebut? Baik, saya beberapa kali komunikasi dengan beberapa teman-teman parlemen muda yang ada di legislatif provinsi Kak Lukman. Saya sampaikan bahwa coba kita jalan-jalan ke daerah. Saya hampir tiap pekan itu ke daerah, hampir di setiap kabupaten kota. Ternyata masalah yang paling mendasar juga adalah persoalan literasi digital memang Kakak Ari ini. Teman-teman bisa lihatlah bagaimana wajah media sosial kita hari ini. Ya, kita buka Instagram bagaimana penampilannya di sana, kita buka Twitter di mana ramenya di sana. Tetapi kita bisa lihat bagaimana kalimat-kalimat, diksi-diksi yang dikeluarkan sangat-sangat tidak milenial banget kalau menurut saya. Makanya ternyata setelah saya lihat ke daerah, ternyata itu juga masalahnya. Sama juga masalahnya. Tantangannya paling tidak di poin 1, dia kekurangan figur. Artinya apa? Tidak ada selama ini yang bisa mengajak teman-teman, kurang penggerak Kakak Ari ini. Di daerah itu seperti itu Kak. Mereka butuh sosok penggerak tapi tidak ada, kurang wadahnya. Sehingga inilah yang menjadi tantangan terutama pada wilayah literasi digital. Makanya yang keluar semua itu Kakak adalah hal-hal sama analoginya apa yang kita makan itu yang kita keluarkan. Ya, tanpa ada filter biasanya. Tanpa ada filter sama sekali. Jadi dia makan semuanya yang hate speech, bulian apa segala macam itu Tommy juga. Ya, tidak ada penangkalnya. Nah, melanjutkan lagi sebelum saya berpindah ke Kakak Lukman bahwa bagaimana sih sebenarnya untuk menginfluence secara efektif untuk sosok-sosok milenial bahwa ketika postingan itu jangan sampai suaramu postinganmu, jarimu postinganmu. Bagaimana sih sebenarnya trik-trik untuk memfilter supaya ketika dengan adanya deklarasi ini kita bisa mencerminkan bahwa kita ini adalah nantinya relawan yang bisa menjadi contoh dan panutannya nanti ke sosok Bang Sandiaga Uno ini. Seperti apa? Di era sekarang yang paling penting bagi anak muda selain media sosial, kan ini kan kita berada pada era disrupsi. Era disrupsi artinya adalah di mana era yang banyak sekali sekarang digantikan. Dulu kalau kita masih melihat ya orang mengantar-ngantar surat, sekarang kan sudah terdisrupsi oleh email dan seterusnya. Begitupun ke depan juga di pom bensin nanti mungkin tidak ada mungkin sudah semuanya serba otomatis. Nah sekarang era disrupsi ada 3 poinnya. Pertama itu digital, milenial dan pandemi. Era digital diprediksikan oleh pakar-pakar dunia bahwa akan sangat meledak di tahun 2030. Kemudian era digital ini diperluas oleh milenial karena hampir semua era digital turunannya media sosial dan seterusnya. Itu kita pelaku utamanya, pemain utamanya adalah teman-teman milenial. Kalau tidak besar dan raksasa ini media sosial, tidak mungkin politisi itu punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok. Kalau tidak besar pengaruhnya. Artinya apa? Kita yang menginfluence para politisi kita yang menginfluence Bang Sandi sebenarnya. Makanya kewajiban kita adalah memberikan sesuatu yang edukatif, produktif, kreatif dan seterusnya.
Sekarang bobotnya yang diukur kakak, pertanyaannya seberapa kuat literasinya. Ini yang perlu menjadi perhatian dan saya kira Bang Sandi tahu sekali ini. Bagaimana beliau sekarang menjadi Menteri Pariwisata kakak, luar biasa. Ada berbagai macam tagline mulai dari gaspol, geber dan seterusnya. Dan ini menjadi dan program-program yang kreatif sepertinya. Program-program kreatif menjadi perhatiannya kita anak muda. Kita beri aplaus dulu untuk Kakak Rizal ya, sangat menginspirasi kita. Bolehkah kita diberikan sedikit mungkin pandangan bagaimana insya Allahnya nanti ke depan Pak Sandi ini memang memperlihatkan bahwa beliau beda dari yang lain. Beliau berbeda dari sosok-sosok yang lain lah di luar sana gitu ya. Karena era milenial ini kita semua udah pada cerdas, kita semua udah pinter. Artinya kita udah nggak bisa dibego-begoin gitu dengan omongan-omongan saja. Jadi mungkin boleh nggak sih Kak dikasih sedikit pencerahan buat kita. Oke, nanti kita akan memilih seseorang yang seperti ini dengan sesuai temanya produktif, kreatif, inspiratif yang bisa membawa kita semua ini kaum milenial menjadi lebih maju ketika nanti insya Allah kita membersamai beliau. Bagaimana sih menciptakan kreativitas di era saat ini untuk anak-anak muda di masa pandemi saat ini? Sebenarnya kalau melihat bagaimana kita menciptakan ya, dan saya kira saya sepakat bahwa the best way to predict everything in the future is create. Jadi cara paling terbaik untuk memprediksikan masa depan adalah mencipta. Itulah kenapa kakak hari ini saya memilih jalan creator. Kenapa creator itu tantangannya adalah harus mencipta tiap hari, tiap saat, tiap detik. Segala yang dia lihat, dia rasa, dia dengar itu bisa diolah menjadi sesuatu yang bisa diciptakan. Dan saya kira itu adalah bagian daripada kreativitas. Kita korelasikan dengan Bang Sandi misalnya. Bang Sandi termasuk orang yang saya kira politisi yang menjadi trendsetter. Segala sesuatu yang dia lakukan beliau itu kadang-kadang diikuti para milenial. Makanya kita menyebut beliau adalah papa online, ya kan? Papahnya kita tetapi di online, di media sosial dan sebagainya. Tetapi saya kira tidak hanya cukup untuk di situ. Nah, inilah salah satu tantangannya kita karena sekarang kreativitas ini kan cepat sekali kakak berubah. Kita mau berubah sesuai dengan apa yang terjadi kemarin. Hari ini kita mau berubah, ternyata hari ini terjadi lagi perubahan. Maka yang paling penting sekarang adalah menurut saya adalah bukan siapa yang pertama, tetapi siapa yang cepat. Sama dengan kegiatan kita. Kalau kemudian teman-teman relawan Sandi atau teman Sandi ini setelah kegiatan ini tidak cepat bergerak secara elektoral kalau versinya kalau secara politik, maka itu juga akan sangat ketinggalan. Akan terlihat sekali jomplangnya nanti. Karena sekarang itu anak muda suka yang cepat, bagaimana sesuatu yang beda dan sebagainya. Karena mungkin hari ini apa yang dilakukan oleh Bang Sandi sebenarnya juga diikuti oleh para politisi lain. Nah, berbicara soal kreativitas kemudian dalam ranah anak muda dan politik ini yang memang kadang-kadang masih sangat sulit dibedakan. Ini kreativitas ekonomi, kreativitas anak muda atau ini kreativitas politik. Selama kemudian kreativitas itu menghasilkan nilai ekonomi, saya kira inilah yang selama ini yang digaungkan oleh Bang Sandi. Kalau menurut hemat saya kakak Arini, menurut versi saya. Itu kalau dari pandangan jawaban dari melanjutkan tadi ada kakak Sulas tadi bahwa bagaimana sih sebenarnya selaku teman-teman Sandi ini untuk menciptakan kreativitas di masa pandemi. Tadi disebutkan bahwa kreativitas ekonomi mungkin adalah salah satu peluang yang tepat, tapi tantangan kita di satu sisi ini ada nilai positifnya, di satu sisi juga ada nilai negatif dari masa pandemi ini. Betul sekali kakak Sulas, saya memiliki prinsip sederhana di era pandemi seperti atau era digital kayak gini, yaitu adalah good data, good decision, bad data, bad decision. Data yang jelek menghasilkan keputusan yang jelek, data yang bagus menghasilkan keputusan yang bagus. Dan ini sama korelasinya dengan kreativitas dan juga pemimpin. Kenapa ada pemimpin membuat sebuah kebijakan tidak didukung oleh masyarakat? Karena datanya tidak bagus. Begitupun kita sebagai anak muda kakak. Oke, kita mau bermain di wilayah kreativitas, anggaplah media sosial kreativitas itu. Kita lihat datanya. Sebenarnya yang paling banyak orang download sekarang apa sih sebenarnya? Hasil riset itu yang paling banyak orang download ada 3 besar, saya sampaikan saja kakak hari ini bicara media sosial. Yang paling banyak itu kakak Sulas adalah TikTok. Sekarang saya tanya kakak Sulas, ada TikTok gak? Ada Ji, dipakai Ji secara produktif menghasilkan nih. Kalau tidak, itu yang perlu kita ambil. Karena ternyata kakak Lukman yang paling banyak orang download di tahun 2021 nomor 1 adalah TikTok. Yang kedua adalah Instagram, yang ketiga adalah Facebook. Yang paling banyak orang habiskan waktunya di media sosial yang mana? Nomor 1 hasil risetnya adalah YouTube. Kemudian di bawahnya selanjutnya TikTok dan seterusnya. Yang paling banyak orang, yang paling aktif netizennya. Yang paling aktif netizennya yang mana? Nomor 1 adalah Facebook.
Makanya kayak kalau mau cari mama-mama sering berkelahi itu ada di Facebook Pak. Ada semua di sana, soal jilbab lah, soal daster lah, online, politik juga ada di situ kalau Pak. Artinya apa Kakak? Karena datanya seperti itu, maka kita main kreativitas di wilayah situ. Saya merasa bahwa saya ini kan orang Bugis Kakak. Orang Bugis itu punya prinsip, orang tua saya itu, nak, tidak sembarang itu dikasih nama orang. Ya. Karena nama mewakili rasa, nama mewakili karakter. Contoh, misalnya, kalau saya sebut garam, yang terbayang rasanya asin. Kalau saya sebut gula, yang terbayang rasanya adalah manis. Sama dengan Sandi ini. Ya, kalau kita lihat namanya Sandi ya, sapaan akrabnya beliau oleh milenial, Sandi. Ini memang sudah sangat cocok memang ini. Sandi sangat siap untuk mengabdi. Wah, oke, luar biasa ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan Kakak? Kita butuh orang yang siap, bukan disiapkan. Kalau saya, karena kenapa? Kalau pemimpin dia merasa sudah siap, lalu memiliki kompetensi, memiliki jejaring yang luar biasa, dan mau berkolaborasi terutama dengan anak muda, saya kira adalah eranya sekarang. Dan saya pikir tidak boleh lagi Kakak pemimpin yang tidak memahami kita. Makanya pemimpin kita harus dari kalangan milenial atau memahami kebutuhan milenial. Kalau nggak paham nggak bisa. Makanya sekarang orang Kakak, banyak orang mau meraih kekuasaan tapi tidak ada gagasan. Karena kita nggak mau Kakak tiba-tiba langsung dia mau rubah segala sesuatunya. Ini kita punya negara. Karena tidak ada gagasan, bukan karena uang yang kemudian dia ingin maju, tetapi karena ada gagasan. Karena gagasanlah yang menggerakkan kita untuk berbuat. Ada mimpi di sana dan anak muda sangat dekat dengan itu. Makanya di kesempatan ini saya menyampaikan bahwa mulai sekarang mari kita benahi juga diri kita masing-masing.